termasuk tiyang sing cilaka niku jumlahe enten sekawan. Nomor setunggal nggih menika tiyang sing kering air matanya. Kering air matanya niku Bu boten nate nangis blas. Boten saged nangis blas. Niku tiyang sing cilaka. Nomor kalih nggih menika tiyang sing atine atos. Nomor 3 nggih menika tiyang sing panjang angan-angan. Nomor sekawan nggih menika tiyang sing rakus. Pinten Bu? Kawan nggih? Apal Pak nggih? Niki terus diterangno kabeh napa boten? Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi qail laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa lim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wahin amma ba'du. Haqqatul muhtaramin wal muhtaramat, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus Bapak Kiai Haji Hasan, Bapak Kiai Haji Hasib, lan sedaten kiai ingkang rawuh. Yang saya hormati Bapak Forkopimka Kecamatan Semanding. Yang saya hormati segenap takmir masjid. Yang saya hormati panitia wisata rohani, sedanten mawon hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, enjing niki kita sedaya dipun takdiraken dening Allah Subhanahu wa taala saged mengistiqomahkan wisata rohani Sabt Ahad enjang. Kula merasa bersyukur sekaligus bangga masyarakat Semanding ngajine kok sampean katahe. Dan setiap enten pengaosan teng Kecamatan Semanding ini kathah. Dan juga Forkopimkahnya kompak. Enten sabar nobong ini nggih. Semuanya adalah kompak untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Mugi-mugi sedanten ingkang kita lampahi dipun tampi kali Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang menghormati, dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arbaun minasyaki jumudul aini wa qaswatul qalbi wa turul amali wal hirsi. Termasuk tiyang sing cilaka niku jumlahe enten sekawan. Nomor setunggal nggih menika tiyang sing kering air matanya.
kering air matanya niku Bu boten nate nangis blas. Boten saged nangis blas. Niku tiyang sing cilaka. Nomor kalih nggih menika tiyang sing atine atos. Nomor 3 nggih menika tiyang sing panjang angan-angan. Nomor sekawan nggih menika tiyang sing rakus. Pinten Bu? Kawan nggih? Apal Pak nggih? Niki terus diterangno kabeh napa boten? Gak bar waktune. Niki setunggal mawon, mangke sing setunggale tahun ngajeng. Nggih, papat niki setunggal mawon yang kaitannya dengan Maulid Nabi. Kapan kita niki bareng nangis? Lajeng tangisan apa yang akan menjadi saksi kita di hadapan Allah ketika kita sampun sowan? Nomor setunggal nggih menika tangisan rindu dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau takok jawab dengan jujur. Dengan nate nangis rindu dateng Rasulullah. Jawab Bu. Kenging napa kebetulan saged rindu datang Rasulullah? Karena kurang mengenal Rasulullah. Makanya kalau instruksikan saat niki semua masjid, semua musola, semua lembaga pendidikan sing biasa nganakno Maulid Nabi ampun ngantos boten nganakno peringatan Maulid Nabi. Yayasan nggih. Kalau instruksikan ngoten ya. Mbah kula Pak. Mbah kula Haji Abu Ali. Niku boten tiyang sugih. Mbah kula niku petani. Setiap pengeringatan Maulid Nabi niki selalu mengadakan peringatan Maulid Nabi. Umpami waktune niku dereng panen, golek utangan. Golek utangan. Nek pun panen ditambal bayar utang keranten kanggo memperingati peringatan Maulid Nabi. Nah niki insyaallah esuk niki kita termasuk bagian memperingati Maulid Nabi. Kersane sekali-kali saumur urip tau nangis rindu pada Rasulullah. Niki mawon sing bab siji niku mboten mari. Iki saiki sing peringatan Maulid mawon nggih. Lah kalau kita niki supados rindu datang Rasulullah, kedah memahami, kedah menghayati perjuangan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu kehebatan beliau Rasulullah, tahu pengorbanan beliau Rasulullah, pasti kita niki saged membayangkan sehingga nanti pada ujung-ujungnya kita akan rindu pada beliau Rasulullah. Kalau badhe mek awali mawon kali akhiri tentang Rasulullah niki. Zaman jahiliyah niku wonten raja sing dolim. Raja sing sewenang-wenang. Nggih menika raja dari negeri Syam. Saknake Syria. Jenenge Habib bin Malik. Sinten Pak? Habib bin Malik. Rasulullah niku sing musuhi niku nggih tiyang king jaba, nggih tiyang king lebet. Tiyang king jaba niku artose orang umum yang merasa pengaruhnya adalah akan tergusur dengan keberadaan Rasulullah. Orang dalam nggih ngoten musuhi karena pengaruhnya merasa akan tergusur kalih Rasulullah.
Abu Lahab niku adalah paman Rasulullah. Abu Jahal itu adalah yang ekstern, tokoh yang paling membenci pada Rasulullah. Abu Jahal ini adalah seorang pedagang kaya. Seorang pedagang kaya niku mesti kagungan akses kemana-mana. Betul nggih? Jadi penguasa kenal kabeh. Salah satunya adalah yang dikenal Abu Jahal ini nggih menika raja jenenge Habib bin Malik. Lah teng mriki Abu Jahal niki musuhi Rasulullah dhewean gak ngentalno. Maka piyambake niku dadi sengkuni. Nggih sengkuni nggih. Nek basa Semanding gak sengkuni. Nek basane Pak Camat napa provokator ngoten nggih. Pak provokator Pandan Ramil provokator. Menjadi sengkuninya ngadep datang Raja Habib bin Malik. Raja di Mekah. Sakniki sekarang ini ada pimpinan yang mengaku menjadi nabi. Yang dulu kita ini adalah sembahan kita berhala, sekarang berhala-berhala itu tidak boleh disembah. Punya Tuhan sendiri, yang Tuhannya bukan berhala. Maka marilah ke sana supaya ini tidak berkembang biak. Akhirnya Habib bin Malik niki beto tentara jumlahe 12.000. Pinten Pak? 12.000 kira-kira sak desa mriki nggih kira-kira. Enten Pak nggih? Satu desa 12.000. Pak Lurah itu. Digawa dengan senjata komplit. Ketika sudah mau masuk kota Mekah, ini dijemput oleh Abu Jahal nih. Dijemput oleh Abu Jahal. Saya ingin ketemu orang yang namanya Muhammad. Maka beri utusan raja ini supaya memanggil beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lajeng Bapak Ibu, setelah mau dipanggil, ini yang menemani beliau Rasulullah adalah sahabat setia beliau, nggih menika sinten? Sayyidina Abu Bakar. Istri cinta beliau adalah Siti Khadijah. Prihatin, susah. Jangan-jangan nanti adalah keselamatannya Rasulullah ini adalah tidak aman. Karena beliau itu adalah seorang diri, kemudian Abu Jahal dengan koalisi kali Habib bin Malik, ada tentaranya saja sudah 12.000. Susah. Abu Bakar berpendapat sebaiknya tidak usah ditemui. Siti Khadijah tidak usah ditemui. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Saya harus menghadap. Percayakanlah Allah akan melindungi saya. Keranten ini keputusan Rasulullah, dua sahabat wau nggih garwane kalih koncone niku mboten saged ngelak. Pasti bener. Akhirnya kalih Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah niki diparingi jubah merah. Kata saat ini nek nganggo abang-abang ngoten niku, nggih pancen Rasulullah mangene ya abang ora putih tok ya. Lho niku bener ora putih tok nggih. Diparingi serban hitam. Merah mbek hitam. Berarti niku napa? Akan kelihatan kegagahannya. Lah setelah itu berangkat Rasulullah ketemu Habib bin Malik. Habib bin Malik ketika baru menatap beliau Rasulullah sudah silau. Sampun silau. Rasulullah adalah punya kewibawaan yang luar biasa. Rasulullah punya karisma yang luar biasa. Karisma niki anugerah, Pak.
wibawa niki saged damel dengan pakaian yang hitam, jubah merah akan kelihatan wibawa. Tentara nek pakaian tentara ketok wibawa to mboten. Nek pakaian baju koko kados kula panjenengan sedaya padha wae PL. Ini berarti pakaian itu perlu untuk membentuk kewibawaan. Tapi wibawa ini tidak ada apa-apanya kalau tidak punya karisma. Karisma itu adalah anugerah dari Allah karena kedekatannya dengan Allah. Karena disayangi oleh Allah. Maka di situ kelihatan Rasulullah ini adalah seorang yang sangat berkarisma. Cahayanya kelihatan sekali. Itu sudah mulai bimbang. Habib bin Malik sudah mulai bimbang. Sehingga Rasulullah ini didudukkan di sebelahnya. Kira-kira yang mau mengadabkan, mau mengasurkan Rasulullah itu kebakaran jenggot atau mboten? Tembriki enten wong tukang minum arak. Pasti wong-wong agak gak seneng. Kula dugi mriki sing ngombe arak kok tak jak lungguh ning sebelahku. Ya mestinya kudu ngoten. Sama harus dirangkul mereka itu. Kalau kita membasmi arak, bukan kita membenci orangnya, tapi yang kita basmi adalah perilakunya. Kita dibedake Pak nggih. Nek tong-tonggone gawe arak, tong-tonggone pelacur dan sebagainya, ojo dibenci wonge, tapi sing dibenci perilakunya. Hidup bermasyarakat tetap kudu kondusif. Sakniki enten tiyang buduken enten regel merek nggih. Oh, ngaten Pak. Pun. Akhirnya ngeten Abu Jahal. Sesungguhnya orang ini bagaimana tuh? Katanya Abu Jahal, saya supaya lebih objektif. Yang jawab biar Bani Hashim. Bani Hashim itu adalah keluarga beliau Rasulullah. Keluarganya Bani Hashim. Bani Hashim dipanggil kali Habib bin Malik. Menurut pandangan Anda Muhammad ini bagaimana? Setahu saya Muhammad ini mulai kecil adalah orang yang sangat jujur. Orang yang sangat amanah. Sehingga ketika bisnis pun adalah seorang yang berhasil karena kejujurannya. Ketika hidup di masyarakat, ini adalah diperhatikan oleh masyarakat karena kejujurannya. Ini adalah Muhammad dulu. Tapi sekarang ada keanehan. Muhammad ini sekarang sudah tidak mau menganut agama nenek moyang kita. Muhammad ini sudah benci dengan orang yang menyembah berhala. Muhammad ini adalah mengaku menjadi nabi dan membawa agama baru. Ini jawaban keluarganya dengan penuh objektif. Akhirnya Habib bin Malik ini tangket datang Rasulullah. Wahai Muhammad, kamu kan tahu bahwa semua nabi itu adalah punya mukjizat. Semua rasul itu adalah punya mukjizat. Kalau kamu betul-betul seorang nabi, maka keluarkanlah mukjizatmu. Saya akan berikan pertanyaan. Akan saya sampaikan permintaan. Permintaan itu, permintaan ini betul bahan-bahan, Pak. Kalau kamu betul-betul nabi, tolong matahari yang sekarang berjalan dari timur ke barat, hentikan, masukkan dalam ufuk, sehingga matahari itu atau siang ini menjadi gelap. Kemudian setelah gelap, terbitkanlah bulan.
Kalau bulan itu sudah terbit, panggillah di hadapanmu. Kalau sudah kamu panggil di hadapanmu, maka pecahlah bulan itu. Kalau sudah kamu pecah bulan itu, masukkanlah ke jubahmu, yang satu keluar dari tangan kirimu, yang satu separuh keluar dari tangan kananmu. Setelah itu kembalikan bulan itu di hadapanmu dan suruh mengucapkan syahadat. Kemudian lanjutkan bulan ini terbit atau tenggelam lagi, timbullah matahari lagi. Abu Jahal mulai keplok, semua yang hadir mulai bertepuk tangan. Kapan saya kapoke Muhammad? Nggih. DKI pekerjaan sing angel ngoten, kapan kapoke? Rasulullah akhirnya naik ke Gunung Jabal Qubais. Saat ini Gunung Jabal Qubais niku pun dadi istana negara. Mriku wonten sebelah kirine Masjid Haram. Nek kula ngarane kan sebelah kirine, soalnya masjid niku ngadep Hotel Zamzam nggih kirine. Salat 2 rakaat. Ketika salat 2 rakaat, malaikat Jibril datang. Muhammad, ini pertama, kamu jangan takut. Saya siapkan tentara yang jumlahnya sama dengan tentaranya Habib bin Malik. Gak usah takut. Kemudian jawablah apa yang ditanyakan tadi. Allah akan membantumu untuk menunjukkan kekuasaannya. Saestu Pak, matahari itu di stop, jadi gelap. Kemudian setelah gelap, bulan datang. Akhirnya menjadi terang. Maka oleh ulama sering disyairkan itu, syaqal qamaru bi isyaratihi walailu daja linusratihi, syaqal qamaru bi isyaratihi walailu daja linusratihi. Pecahlah rembulan dengan isyarahnya dan gelaplah mata siang itu karena pertolongannya. Setelah matahari niku terbenam, bulan datang jadi terang. Lalu bulan niku diisyarai kali Rasulullah, saged pecah menjadi 2. Setelah pecah menjadi 2, yang satu liwat tangan kirinya, jubah kirinya keluar. Yang satu lagi liwat tangan kanannya keluar bulan. Kemudian menjadi satu lagi, dan di hadapan beliau Rasulullah, bulan ini mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Habib bin Malik nerusno Pak, nerusno. Ada lagi permintaan saya. Sebelum Habib bin Malik mengeluarkan kata-katanya, sudah saya tahu yang kamu kehendaki. Karena apa? Ketika di Gunung Jabal Qubais, Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa sesungguhnya Habib bin Malik ini punya rahasia. Rahasianya adalah dia punya anak yang tidak punya kaki, yang tidak punya tangan, yang tidak buta, yang tidak punya mata. Jadi sebelum saya mau tanya lagi, tidak usah tanya, saya jelaskan. Raja, kamu punya anak putri yang tidak punya kaki, yang tidak punya tangan, yang tidak punya mata. Dan sekarang anakmu ini anggota badannya sudah kembali semua. Sudah kembali, tangannya sudah kembali, matanya sudah kembali, kemudian kakinya sudah kembali. Mulai saat itulah Habib bin Malik ini menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. KO yang kedua kalinya Abu Jahal. Kemudian
Habib bin Malik ini pulang. Setelah pulang adalah dijemput oleh putrinya tadi. Putrinya menjemput dengan ucapan, saya kula sakniki pun syahadat bahwa sesungguhnya agama yang benar itu adalah agama Rasulullah, agama Muhammad, dan beliau adalah utusan Allah. Loh kok tiba-tiba seperti ini gimana? Terus Habib bin Malik takut datang putrane niku. Nggih, Bah. Nalika kula tilem enten tiyang klambine putih, bajune putih, mboten merah malih nggih. Mboten merah malih. Niku dawuhi kula, saiki panjenengan abah panjenengan nalika ngucapkan syahadat niku kula diberitahu kali tiyang sing aneh niku wau. Lajeng klambi sedanten anggota badan kula dipun wangsulake. Setelah niku kula ngucapno diulangi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ba'da niku Pak Habib niki iman bukan hanya dirinya sendiri. Semua warga Sam, semua tentaranya itu adalah diajak beriman. Iman kabeh. Lho ngoten niku Pak. Oleh kek biyen dukun iku payu urane ngene dhewe. Ning daerah lawa jaba sing payu. Mekah niku dereng muslim kabeh senajan ngoten. Karena ketika Rasulullah itu mengeluarkan itu dianggap, Habib kamu itu ditipu, disihir oleh Rasulullah. Tonggone dhisik sing iman. Teng Madinah nggih tonggone dhisik, Mekah dereng. Dadi nek sakniki ana kiai ning daerah Rapatek Payu, pancen mulai kayak biyen yayasan. Biasanya senengane ibu-ibu ini golek kiai kan kiai yang luar toh nggih. Nek kiai ini dhewe Rapatek Payu. Padahal ngene iku mulai kayak biyen pun ngoten niku. Dukun nggih ngoten nggih. Nggih, Pak. Nek tanggane ra payu. Ngoten niku. Pun mulai kayak biyen ora usah kaget. Lho padha ngoten Islam kabeh. Habib bin Malik niki kepingin membalas kebaikan beliau Rasulullah. Kebaikan beliau Rasulullah, ingin menghadap, membalas. Sehingga prajuritnya suruh menyiapkan 5 unta. Zaman Raja biyen ku sugih-sugih. 5 unta niku dimuati emas. Disuruh memberikan kepada beliau Rasulullah. Berangkat. Perhiasan yang berharga ini berangkat ke Mekah. Sing dene Abu Jahal wong srekel malih. Wong srekel malih wis karuan koncone iki wis mlebu Islam. Iku ya diprovokasi bahwa dia itu adalah kena sihir. Sehingga sing beto hadiah datang Rasul dicegat. Mbok kirim nindi hadiah iki. Karena Muhammad katanya Abu Jahal, enggak mungkin Abu Jahal ngirim untuk Muhammad, pasti dikirimkan ke saya, wong saya itu sahabatnya, saya itu adalah mitranya, saya ini adalah yang karibnya, pasti dikirimkan ke saya. Akhirnya ini sengketa antara Abu Jahal dan juga punggawa kerajaan tadi. Ini yang benar gimana? Akhirnya manggil Rasulullah. Kula niki ya Rasul dipun utus raja ngadiyahna dhateng panjenengan. Lajeng niki Abu Jahal niki protes, tidak mungkin tentang jenengan niki penyelesaiannya terus pundi. Rasulullah napa jawabe? Tanyakan pada yang membawa hadiah itu. Sinten yang bawa? Unta kon takoki. Lah iki hebat ta nggih. Mosok jenengan ngoten mboten rindu teng ngoten niku. Hebate ngoten. Tanyakan. Abu Jahal ini akhirnya ngeten. Kalau yang memutuskan ini harus unta, maka saya minta waktu sehari semalam. Kangge napa, Pak? Abu Jahal ini adalah memberikan hadiah, memberikan korban kepada berhalanya.
Kemudian sehari semalam iku ndonga nang ngarepe berhala. Wis bar dihadiahi. Nek pun bakda ndonga akhire wangsul, hari berikutnya dikumpulno, ketemu lagi kali Rasulullah. Wis saiki takon nonton. Untuk siapa? Jangan bocah jawab to nggih. Ra mungkin dungane berhalaku mati. Ya ora ono sing cemaur untane niku. Ora ono sing semaur untane niku. Lah, ketika untane pun boten jawab, beliau Rasulullah yang diminta menanyai unta. Ketika ditanyai unta niku bahwa ini adalah kiriman raja untuk beliau Rasulullah. Tapi Rasulullah niki boten tiyang tamak. Boten tiyang sing rakus. Karena beliau telah mengislamkan kepada Habib bin Malik dan telah memberikan pertolongan anake sing asale cacat balik kabeh, kemudian meminta jasanya atau diberi hadiah. Tidak itu tujuannya. Semuanya adalah mencari ridho Allah. Emas perhiasan 5 unta wautipun sabda kabir Rasulullah didadekno dadi pasir teng Gunung Jabal Qubais, dadi gunung teng mriku kabeh. Hebat ta nggih? Hebat. Rindu ta mboten jenengan? Tapi boten napa-napa Pak dawuh Rasulullah ngoten. Tuba liman yaroni wa amanabi. Wa tuba liman lam yaroni wa amanabi. Bejo, beruntunglah orang yang iman kepadaku. Beruntunglah orang yang ketemu padaku, kemudian dia mau iman kepadaku. Temriki keuntungannya hanya satu disebut tuba, tapi yang kedua nih yang disebut adalah toba. Beruntung orang yang tidak pernah ketemu aku tapi mau iman kepadaku. Berarti kita ini termasuk yang untungnya kuadrat, karena kita tidak pernah ketemu Rasulullah. Kenal mawon mboten ngoten lho nggih. Kira-kira pun nate ngrungokno kehebatan ngeten iki. Nggih enten Pak enten. Tapi kan kita ingat kembali aja. Kita ingat kembali aja supaya kita. Jadi kelihatannya ada untung yang beruntung. Beruntunglah orang yang tidak pernah melihatku tapi percaya maring aku. Ini kita semua lebet sing niku. Oh, niki awal mawon nggih. Niki nek kula terangno sampai mulai hijrohe mboten napa. Mboten mari. Kalau nyebut akhire mawon detik-detik wafat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nglampahi haji wada, haji pamitan, niku nampi ayat yang terakhir. Unine ayat itu adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islamatina. Hari ini kusempurnakan agamaku dan kusempurnakan nikmatku. Dan Islam adalah agama yang saya ridhoi. Itu kata beliau, firman Allah Subhanahu wa taala. Nalika ayat niki turun, Pak, Rasulullah niku semendhe teng unta. Tapi karena beratnya nerima ayat ini, Rasulullah niku mboten kuat nahan jumeneng. Saking abote ngantos gandulan unta nih kali Rasulullah niki sami-sami
nek unta sendegol Rasulullah pinarak. Keringatnya ini adalah perlu. Karena ayat ini, Pak, enten sing memberikan makna, ada yang menyikapi dengan sukacita, seneng dengan ayat ini. Karena apa? Karena Islam sudah sempurna, kenikmatan Allah sudah sempurna, kemudian sudah diridhoi, termasuk Sayyidina Umar termasuk yang senang. Tapi Sayyidina Abu Bakar yang lain. Sayyidina Abu Bakar ini adalah sahabat yang punya kepekaan. Kalau ini semuanya sudah sempurna, ini adalah isyarat bahwa beliau Rasulullah akan segera meninggalkan kita. Idza tamma syai'a bada naksuhu. Maten ya Hasan nggih. Oh kita fakih. Sesuatu itu kalau sudah sempurna akan kelihatan kekurangannya. Dari kalau Islam ini sudah sempurna, pasti beliau Rasulullah niki akan segera meninggalkan kita. Maka setelah pulang dari haji wada niku enten sahabat sing sukacita, berpesta dan sebagainya, enten sahabat sing nangis terus. Sing nangis terus itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Sing sukacita niku laporan pada Rasulullah, wahai Rasul, Sayyidina Abu Bakar kok nangis terus. Lajeng dipun panggil kali Sayyidina Abu Bakar, kenapa kok nangis terus? Jawab Rasulullah, karena ayat yang terakhir itu turun, itu adalah pertanda bahwa kulo kali panjenengan wahai Rasul akan segera berpisah. Akan segera berpisah. Rasulullah membenarkan, iya Abu Bakar, kamu adalah benar bahwa saya akan segera berpisah. Setelah mendengar beliau Rasulullah dawuh ngoten, para sahabat itu kabeh ngumpul do tangisan kabeh. Orang yang kita cintai akan segera meninggalkan kita. Hari demi hari Rasulullah nu gerai namung panas, Pak. Semakin tahun, semakin hari semakin Rasulullah niki ayah. Ketika Rasulullah niku gerah sayah ngaten niki sinunggone adalah mantune nggih menika sinten Sayyidina Ali karamahu wajhah kali Siti Fatimah putra beliau. Di saat Rasulullah niki pun gerah niki masih disempatkan untuk ketemu jamaah. Saya kesempat jamaah. Di situ disampaikan oleh beliau Rasulullah, wahai para jamaah, saya di sini akan menyampaikan siapapun yang punya hak pada saya, maka tuntutlah sekarang sebelum saya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kebangkitan. Para sahabat duduk diam, haru. Ini semakin kuat bahwa beliau Rasulullah akan segera meninggalkan para sahabat, para orang muslim waktu itu. Semakin kuat. Loh, di tengah-tengah keharuan itu ada seorang yang berdiri, wahai Rasul, saya akan menuntut balas karena saya pernah kau sakiti. Para sahabat itu kaget, Pak. Kok si ono Rasul wong sing wis apike ngono, saiki awake lemah kok ape nuntus balas. Sayyidina Umar jumeneng sing badhe nutus niku jenenge Ukasah. Ukasah, kalau kamu mau membalas, balaslah saya. Jangan beliau Rasulullah yang sekarang udah gerah mau kau balas. Sayyidina Abu Bakar berdiri, Hasan Husain juga berdiri. Apa jawab Rasulullah? Biarkan Ukasah ini adalah menuntut haknya. Kemudian apa hak Ukasah? Saya itu pernah dicambuk beliau Rasulullah ketika setelah melakukan sebuah peperangan.
Dan itulah yang sekarang akan saya tuntut balas. Saya juga akan menyambut beliau Rasulullah supaya semuanya jadi selesai. Sahabat semakin haru, semakin nangis, tapi terlalu taat kepada pimpinannya. Tidak usah, biarlah apa yang dilakukan oleh Ukasah. Akhirnya Rasulullah niku memerintahkan sahabat Bilal, ambilkan tongkat saya. Cukup no tekenku weh no Ukasah. Akhirnya wangsul teng daleme antara masjid ke dalem niku pun nate haji saged bayangno kabeh perek. Rasulullah ngutus sahabat Bilal ketemu Siti Fatimah untuk ngambil tongkat. Untuk apa ini Bilal? Ini adalah perintah bapakmu. Biar bapakmu ini adalah bisa bersih. Tongkat ini adalah untuk mencabuk bapakmu. Siti Aisyah semakin nangis. Orang yang begitu dicintai, orang yang begitu baik, kok masih ada orang yang setega-teganya mau membalas, tuntut balas. Akhirnya apapun Ukasah ini, tongkat itu diberikan Ukasah. Ketika Ukasah sudah menerima tongkat nih Pak, mau jalan kepada Rasulullah, sahabat tuh histeris nangis kabeh. Kok ono wong sing diapii yang menoyamene saiki kondisi lemah kok masih menuntut balas. Apa yang terjadi? Ketika ketemu Rasulullah, wahai Rasul, saya dulu waktu kau cambuk saya tidak pakai baju, maka lepaslah bajumu wahai Rasul. Pun gerah dipun juwun melepas bajunya, betul nangis. Akhirnya Rasulullah orang yang baik hati dibuka bajunya. Setelah dibuka bajunya, apa yang dilakukan oleh Ukasah? Boten mukul datang Rasulullah, tapi menciumi badan Rasulullah. Kemudian didoakan oleh Rasulullah, siapa yang telah mencium badanku, maka akan selamat dari api neraka. Yang asalnya hening cuacana jadi pecah dari cair semuanya, karena kata Rasulullah, siapa yang menyentuh badan orang yang telah menyentuh badan saya akan selamat dari api neraka. Ukasah jadi rebutan, semua orang ingin salaman pada beliau Rasulullah, supaya selamat. Dan mungkin ini sebagai gambaran kenapa kalau kita dengan orang alim rebutan salaman barokah. Orang alim ini kan mungkin di atasnya pernah salaman dengan orang yang alim. Orang yang alim ini sebelumnya pernah bersalaman dengan orang di atasnya lagi. Dan insya Allah orang ini pernah salaman dengan orang yang salaman pada Rasulullah. Sehingga nanti semuanya dapat barokahnya, selamat dari api neraka. Jadi Pak, nenten tiyang salaman datang tiyang alim mun salahno nggih. Kadang-kadang nek kula niku mboten kok kula ngrasa apik ngoten. Kadang-kadang keamanane sing iki niate jenengan ngoten. Niate jenengan ngoten, muga-muga sing tak salami iki tak salaman wong sing pernah salaman. Niku nek ijazahe nggih ke musafahah musalsalah. Salaman sing enten sanate. Bakda niku Pak, gerah Rasulullah semakin parah. Sing nunggui adalah Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Ketika Rasulullah niku sedang sakit seperti itu, enten tiang sing bajunya putih, sarunge putih, serbane putih. Uluk salam, karena yang nunggui Siti Fatimah, yang jawab Siti Fatimah. Waalaikumsalam. Enten napa panjenengan teng mriki? Jawabe, saya ingin ketemu abahmu, ingin ketemu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abah sakniki nembe udur, boten saged nemui tamu. Akhirnya tamu niku medal. Bar medal Rasulullah niki manggil Siti Fatimah. Sopo Fatimah? Nggih Bah,
Niku enten tamu badhe panggih jenengan. Kula tolak keranten panjenengan nembe gerah ing kados mekaten. Celuk Fatimah. Celuk balik. Karena apa? Fatimah ngerti yo sak temene tamu iku malaikat. Kan mlebu meneh. Jadi boten semer sing pirsa namung beliau Rasulullah. Akhirnya tamu niku mlebet. Batu mlebet wicantenan kali Rasulullah. Setelah wicanan Rasulullah niki tamu niki medal. Lajeng Siti Fatimah mlebet. Napa Bas dawe tamu niku wau. Fatimah sak temene aku ora bakal suwe kumpul kalau awakmu. Malaikat iku ngandani nek segera mengambil nyawaku. Tapi kita enten sing pujian iki, Pak. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan ya Hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wadil amin. Eling-eling wong ning dosa umur suda ora rumangsa. Saya tuwe sang saya tuwa. Terus niki. Malaikat jurupati lirak-lirik marang ira arep jabut nyawa ira nunggu dawuh sing maha mulya. Ngoten nggih. Tasih eling niku. Temu musala niku ngajari bocah iku wong semen imane kuat eling mati. Kula niki ana niku pujian-pujian biyen niku apik-apik didik iman lare. Amit apik. Apa yang ngake dikembangno niku. Dididik anak-anak niku kadang-kadang dengan pujian ngoten nggih. Kula sik nom sik cilik sampai sakniki niku sing kula eling niku. Berarti kita niki selalu dipelirik malaikat, Pak. Arep njabut nyawa kita niki mangke oleh njabut nunggu perintahe sing maha kuwasa. Lajeng dipun jawab ngoten bahwa malaikat akan sengaja mengambil saya, wahai Fatimah. Mas Fatimah nangis sak jadi-jadine. Nangis, Pak. Bareng badhe nangis dipun timbali malih kalih Rasulullah, wahai Fatimah aja susah-susah. Gak suwe awakmu juga mau penyusul aku. Fatimah niki guyu, Bu. Kinten-kinten jenengan didhawuhi nek penang segera mati ngoten guyu to ngoten. Ayo Masya Allah, karena akan segera ketemu dengan orang yang paling dicintai Rasulullah. Nangis boten. Lajeng boten dangu. Iku malaikat Jibril rawuh. Malaikat Jibril rawuh, Muhammad, ini malaikat Israel sudah ada di langit Sabtu. Langit siji. Badhe nyuwun pendapat panjenengan. Jenengan sampun ridho napa dereng? Menawi sak mangke malaikat Israel badhe mundhut panjenengan. Jawabe Rasulullah, jawabe malaikat Jibril, jawabe Rasulullah. Angen-angen. Diterusno kalih malaikat Jibril. Semua malaikat sekarang ini sudah berbaris untuk menjemput rohmu wa Rasulullah. Mulai dari lapis 1 sampai sudah berbaris akan menghormati. Niki kula nerangno bab roh tentang mlakune roh niku kan gak saanunan dhewe nggih. Sagak mari-marinan dhewe. Lajeng badhe ngoten para Bapak. Mboten niku wae Jibril. Mboten kok kula dihormati malaikat niku sing kula suwun mboten niku. Apa? Jawaban Jibril. Tahu yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Nggih. Muhammad
Mboten namung malaikat sing siap untuk menjemput perjalanan ruhmu. Tapi surga ini adalah tidak akan boleh dimasuki siapapun sebelum dimasuki umat Muhammad. Rindu ta mboten Pak jenengan Pak? Kula lan panjenengan ditakdirno jadi umat Muhammad. Swarga ndak akan dibuka. Ndak boleh orang masuk surga sebelum umat Muhammad itu masuk dulu. Lah setelah itu akhirnya Rasulullah nggih jangan aturi mriki malaikat Israel. Nek pun disiapno kabeh bahwa surga itu adalah untuk umatku. Pun kula sakniki ridho dipun pundhut nyawa kula. Ketika mau diambil nyawanya, Pak, badhe pun pundhut ruwe. Itu Rasulullah niku kelihatan sangat kesakitan sekali. Sakit niku seorang Rasul. Sakit saestu. Sampai malaikat Jibril itu ndak tega ketika ngadep beliau Rasulullah penderitaan sakitnya seperti itu. Sayyidina Ali juga tidak sanggup menghadapi sakitnya ketika mau dicabut nyawa beliau Rasulullah. Malaikat Jibril dawuh datang Rasulullah, "Wahai Jibril, kenapa kau memengoskan wajahmu? Apakah sudah benci dengan saya?" Jawabnya Jibril, "Ndak ya Rasul." "Mboten wahai Rasul, kula mboten tega panjenengan niku menderita sakit seperti itu. Seandainya panjenengan ya Rasul nyuwun datang Allah Subhanahu wa taala pasti dijabai." Pasti dijabai. Kenging napa panjenengan mboten nyuwun datang Rasulullah? Dijawab kali Rasulullah, "Wahai Jibril, biarlah saya menjadi tumbalnya umatku. Semua rasa sakit ketika nyawa mau berpisah, biarlah saya yang sendiri yang merasakan sakitnya. Yang penting umatku jangan sampai merasakan sakitnya dicabut nyawa." Ngantos mekaten Pak perjuangan Rasulullah. Sampai semua penderitaan masyarakatnya, semua umatnya penderitaannya adalah ditanggung oleh beliau. Biar rasa sakit saya sendiri yang menjadi tumbalnya, bisa merasakan sakit, sing penting umatku ojo sampai merasakan sakit yang seperti saya rasa. Kemudian dicabut pelan-pelan. Apa yang diucapkan beliau Rasulullah? Ummati. Yang dibayangkan adalah bagaimana umatku, boten waladi, boten bapakku, boten anakku, tapi umatnya. Kalau seperti itu pengorbanan Rasulullah, apa kira-kira balasan kita? Apa balasan kita datang Rasulullah? Apapun yang kita berikan tidak akan seimbang dengan apa yang dilakukan oleh beliau Rasulullah. Kita sekarang ini banyak membaca sholawat. Kita patuh kepada ajarannya, itu sebagai bentuk pembalasan kita pada Rasulullah. Monggo diangen-angen awal ingkang kados ngoten kehebatannya, sing terakhir kados ngaten pengorbanannya, sehingga dalam hati kita nanti pasti akan hibah, akan rindu ketemu Rasulullah sampai kita nangis, dan itu insya Allah air mata kita akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa orang ini adalah termasuk orang yang merindukan beliau Rasulullah. Pun sakmonten nggih sesuai jam itu selesai. Kirang langkungipun nyuwun ageng mangkapunten nggih Bu. Ngantos pangke rintu dinten niki Pak Eko niki sregep ngaji saniki. Dan niki enten wisata tilik desa Notogomo terus diterusno Pak Eko bangun masyarakat niki supaya semuanya punya rindu pada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi bangfa'na bi barakatihim radina la'usna bi hurmatihim wa amitna
في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن فانفعنا ببركاتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ربي فانفعنا ببركاتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. Tirokno nggih kaya biasane kula nggih. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.